Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tayyib. Nasiru hadzal yawm السؤال الثامن. ما المراد بحال الخطاب؟ طيب نقرأ. ما المراد بحال الخطاب؟ الجواب هو الأمر الذي يدعو المتكلم على أن يورد كلامه على صورة مخصوصة ويسمى أيضا بالمقام فإن المدح والذم حاد. Nah, di situ dipertanyakan apa yang dimaksud dengan keadaan atau hal al-khitab. Hal di situ artinya adalah keadaan, kondisi, situasi. Si khitab. Khitab itu artinya audiens atau pendengar atau lawan bicara kita. Nah, apa yang dimaksud dengan halul khitab? Huwal amru alladhi yad'ul mutakallim ala ayyurada kalamuhu ala suratin makhsusah wa yusamma aidan bil maqam. Yaitu hal-hal yang merangsang pembicara untuk menyampaikan kata-katanya dalam bentuk khusus, ala suratin makhsusah, dalam bentuk khusus. Dan ini juga disebut dengan maqam. Jadi si pembicara ini harus melihat kondisi si khitab, si audiens, si pendengar, lawan bicara, dilihat kondisinya seperti apa. Ya. Jadi kadang-kadang ada kondisinya itu di situ disebutkan fa'innal madha wadzamma hadun. Nah, seperti sanjungan, puji-pujian, kemudian ada sindiran atau hinaan-hinaan, seperti itu merupakan satu kondisi, situasi dan kondisi, ya. Tayyib. Jadi ini berkaitan dengan kalimat atau lafaz yang diucapkan oleh si mutakallim. Jadi dia harus pandai-pandailah melihat keadaan si audiensnya. Nah, as-su'al at-tasi'. Nah, pertanyaan lagi yang ke-9 nih. Lima sumiyal amru da'i li iradil kalami ala wajhin makhsusin halan wa maqaman. نكرر لما سمي الأمر الداعي لإراد الكلام على وجه مخصوص حالا ومقاما الجواب لأنه يتغير ويتبدل كسائر حالات المخاطبين من فرح وحزن وغضب ونحوها. وسمي مقاما لأن مراتب الكلام ودرجاته تتفاوت بمطابقته لحال المخاطب زيادة ونقصان. أنا أكرر لأنه يتغير ويتبدل كسائر حالات المخاطبين من فرح وحزن وغضب ونحوها. وسمي مقاما لأن مراتب الكلام ودرجاته تتفاوت بمطابقته لحال المخاطب زيادة ونقصان. Nah, kenapa si mutakallim ini perlu atau penting melihat kondisi si khitab itu? Nah, kenapa?
Jadi kalimat-kalimat yang tersaji itu harus sesuai dengan kondisi dan kedudukan si mukhatab, si khitab ini tadi, si audiens kita, pendengar kita. Kenapa harus seperti itu? Nah, li'annahu, karena yataghayyar, karena situasi, kondisi si pendengar ini beragam ya, bervariasi. Jadi ada kalanya dia farah, happy, gembira. Lalu ada kalanya juga huzn, sedih, sedang berduka cita gitu kan. Kemudian ada kalanya juga dalam keadaan marah ataupun sensitif, dan beragam lah ya. Intinya keadaan si mukhatab itu, situasinya, keadaannya bervariasi, beragam, bermacam-macam. Makanya harus dilihat kondisi si mukhatab ini tadi. Jadi kan tidak mungkin kita mengucapkan sesuatu yang menyedihkan ketika kita berada di tempat yang bersukacita atau tempat yang gembira gitu. Tidak mungkin kita mengucapkan di tempat yang gembira innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu kan. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita berada di tempat yang berduka, tidak mungkin kita mengucapkan kata yang menyenangkan seperti barakallahu fik, ana masrurun biliqaik. Jadi disesuaikan dengan kondisi si mukhatab tadi. Nah, juga dilihat pilihan katanya gitu ya. Jadi redaksinya itu dilihat gitu, sesuai dengan si keadaan si mukhatab ini tadi. Sama ada perlu ditambah dan sama ada perlu dikurangi gitu. Jadi dilihat kondisinya. Nah, selanjutnya, ma ma'na muqtadan hari atau muqtadal maqam? Apa yang dimaksud dengan, apa pengertian muqtadal hal atau muqtadal maqam? Nah, huwa suratul makhsusatil lati turadu 'alaiha al-ibarah wa yusamma aidan al-i'tibarul munasib. Famathalan al-wa'd wal wa'id hal, والزجر والتهديد حال أو مقام، يقتضي كون الكلام المورد فيهما فخما جزلا، فإلقاء الكلام على هذه الصورة التي اقتضاها الحال مقتضى. وكذلك المدح حال أو مقام يدعو لإيراد العبارة على صورة الإذناب كما في الدعاء. Jadi muqtadal hal ini dia merupakan satu pernyataan yang sesuai dengan keadaan itu. Nah, misalkan di sini ada al-wa'ad. Al-wa'ad itu ada janji baik dan janji buruk, kemudian ada al-wa'id terkait dengan hal-hal yang buruk gitu ya. Itu merupakan satu kondisi kan. Kemudian ada balasan, ancaman, itu juga merupakan satu kondisi juga. Jadi dituntutlah kalimat-kalimat yang ingin disampaikan dalam keadaan-keadaan yang ini tadi, dia sesuai dengan kondisi itu. Nah, fa'ilqa'ul kalami ala hadhihi as-surati allati iqtadaha al-hal muqtada. Maka cara menyampaikan kalimat untuk bentuk yang seperti ini dengan kondisi yang seperti yang di atas ini tadi, maka disebut dengan muqtada. Jadi simpelnya adalah ungkapan yang sesuai atau pernyataan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan si mukhatab. Contohnya seperti kita berdoa, ya kan? Berdoa itu kan kita
diawali dengan pujian-pujian dulu gitu kan, dengan memuji Allah dulu, selawat dulu gitu kan. Jadi tidak langsung ya Allah aku ingin ini, aku ingin ini, aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini, tidak kan. Bahkan dengan suara yang lembut, kemudian dengan bahasa yang meminta dengan sepenuh-penuh permintaan. Nah, seperti itu. Jadi digunakan ungkapannya dengan kalimat itnab. Itnab ini artinya bahasanya panjang dan luas gitu, tapi intinya itu gitu ya, seperti kama fid doa, sebagaimana dalam berdoa gitu ya. Jadi kalau kita berdoa itu kan ada etikanya begitu ya, tidak langsung minta gitu, tapi ada kita pujian dulu, memuji Allah dulu, kemudian selawat dulu, kemudian memohon dengan sepenuh-penuh permohonan gitu ya. Jadi bahasa yang digunakan adalah itnab. Taib. Wa dayyikul maqami halun aw maqam yad'u ila al-ikhtisar. Mathalan, idza ra'aw an-nas lissan aw hariqan yaqulun lissun hariqun bihadfil musnad. Nah, dilihat juga kalau seandainya kondisi itu sedang gawat atau sempit gitu ya, maka dia perlu kepada ungkapan yang ringkas. Contohnya apabila orang-orang melihat pencuri atau kebakaran gitu, jadi mereka langsung mengatakan lisun hariqun ya, jadi langsung disebut pencuri, kebakaran. Nah, seperti itu. Jadi tidak lagi dengan bahasa yang panjang, tidak menggunakan itnab, tapi menggunakan ikhtisar. Nah, bihadfil musnad, dengan membuang musnad, ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi tidak lagi dengan bahasa seperti ini. Hei orang-orang, semuanya di sini ada pencuri. Nah, tidak lagi dengan bahasa yang panjang seperti itu, tapi langsung ke intinya, ikhtisar, ringkas ya. Lisun pencuri, hariqun kebakaran, seperti itu. Taib. وذكاء المخاطب حال أو مقام يدعو لإرادها على صورة الإيجاز ومقام الذكر يباين مقام الحذف. Nah, jadi dilihat juga kapasitas si audiensnya gitu. Jadi kalau audiensnya nih orang-orang intelek, orang-orang yang cerdas gitu kan, maka cukup menggunakan bahasa yang ijaz, ringkas ya. Jadi tidak perlu bertele-tele, langsung ke inti permasalahannya. Jadi kan beda kalau kita berbicara dengan anak-anak, dengan remaja, dewasa, dan orang tua. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa politik ke anak-anak, ya kan? Jadi disesuaikan dengan keadaan si mukhatab tadi. Ungkapannya harus sesuai, sehingga apa yang ingin disampaikan itu tersampaikan dengan baik. Lalu ada juga kalimat yang perlu disebutkan, ada juga yang perlu dibuang. Nah, contohnya seperti dalam ayat idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Nah, di situ ada ayat yang dibuang, yaitu sa'atan. Jadi idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhiruna sa'ah. Nah, itu ada yang dibuang, yaitu sa'ahnya. Itu perlu tidak disebutkan. Nah, ya nanti kita akan belajar tentang adzikru wal hadaf. Lalu contoh lain seperti lakum dinukum waliyadin. Nah, sebenarnya di situ ada dini, lakum dinukum waliyadini ya. Nah, di situ ada yang dibuang, ada yang dihadzaf. وهكذا فكل من الوعد والوعيد والزجر والتهديد المدح والذكاء وضيق المقام حال أو مقام. Maka semua yang perihal ada balasan, ada ancaman, ada pujian, ada sindiran, ada kecerdasan, dan adanya sempitnya kondisi dan situasi, itu disebut dengan hal atau maqam.
maka wa kullu minal itnab wal ijaz wal ikhtisar muqtada. Nah, jadi penggunaan ungkapan dari itnab, baik dari itnab, baik dari ijaz, baik dari ikhtisar, itu yang disebut dengan muqtada. Jadi dilihat kondisinya. Kalau seandainya kita ingin memperingatkan seseorang, maka kita menggunakan kalimat yang mana? Apakah harus ijaz atau itnab atau ikhtisar? Ya, muqtada. Yang mana yang kita akan gunakan? Apakah dzikru atau hadaf? Nah, dilihat konteksnya seperti apa. Wa iradul kalam ala suratul itnab awil ijaz mutabaqatun lil muqtada. Maka kalimat itu jika sesuai dengan kondisi dan keadaannya, lalu ungkapan yang digunakan, maka sesuailah dia dengan lil muqtada, sesuai dengan, maksudnya kalau seandainya keadaan itu, kita sudah tahu keadaan itu dan kita maksudnya memang itu, nah maka disesuaikanlah dengan muqtadanya. Apa yang akan kita gunakan? Kita akan menggunakan perangkat yang mana? Ya, apakah itnab, apakah ijaz, apakah ikhtisar, atau yang lain, ataupun tashbih, atau yang lainnya, perangkat-perangkat dari balaghah. Jadi Imam Ali juga mengatakan, takallamu ala qadri uquli khitabikum. Itu Imam Ali mengatakan, jadi kata Imam Ali, berbicaralah kamu menurut apa ya? Menurut ukuran daya tangkap dari audiens kalian. Jadi kita harus kenali dulu audiens kita siapa, apakah itu orang-orang intelek atau orang-orang pasaran. Tentunya bahasa yang digunakan pada orang pasaran berbeda dengan bahasa yang digunakan untuk orang-orang yang intelek dan cendekiawan. Tayyib ya talibat, hadha huwa darsul yaum. Sahalallahu lana umurana. Syukran ala husni ihtimamikum. Ila liqa wa ma'as salamah.